Hati muttaji'an id atani atin faqaddama baina hadhihi lahadhihi. Suatu ketika kata Rasulullah, saya sedang duduk di antara hatim. Hatim itu batas tembok di Mekah, yaitu di Ka'bah, atau terkenalnya dengan Hijr Ismail. Rasulullah sedang tidur-tiduran. Rasulullah sering tidur-tiduran di Hijr Ismail di Ka'bah. Tiba-tiba ada malaikat datang. Setelah datang, malaikat membelah antara ini sampai ini. Ini sampai ini maksudnya gimana, coba? Antara ini sampai ini. Wah, itu kalau cuma baca tidak paham, maka butuh dijelaskan. Kalau kita nengok terjemahannya cuma begitu. Ketika saya sedang tidur-tiduran di dekat hatim tembok, tiba-tiba datang malaikat. Kemudian dia membedah antara ini sampai ini. Ini sampai ini itu mana? Maksudnya begini, ini mulai dari sini dibedah sampai sini. Dibedah. Di Rasulullah itu dioperasi 3 kali. Dibedah jantungnya, diambil jantungnya 3 kali. Apakah Rasulullah itu hatinya kotor? Tidak. Yang kotor itu hati kita. Rasulullah hatinya suci. Gak ada Rasulullah hati kotor. Lah terus kenapa dioperasi? Itu untuk menghilangkan batas bagian daripada setan. Kan Allah telah menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak putus engkau Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Alam itu apa? Apapun selain Allah. Masih wallah. Selain Allah namanya alam. Berarti setan termasuk alam enggak? Termasuk. Berarti melalui firman Allah, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali engkau memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Berarti setan dapat kasih sayang enggak? Dapat kan? Nah, sementara setan dilaknat oleh Allah. Supaya bagian setan tidak didapatkan, nah itu Rasulullah dibedah untuk ngambil bagian setan. Artinya kasih sayang Rasul terhadap setan diambil oleh Allah, sehingga Rasulullah tidak punya kasih sayang terhadap setan. Begitu. Jadi Rasulullah itu tidak punya kasih sayangnya kepada setan. Kalau sama manusia, ya sayang. Orang kafir, sayang. Rasulullah sama orang kafir pun sayang. Makanya Rasulullah mengharapkan agar mereka masuk Islam. Bentuk kasih sayang itu udah harus begini. Kita kan kadang salah paham. Kasih sayang itu harus ngomong lembut, harus membelai-belai. Enggak, termasuk mengginikan itu termasuk kasih sayang. Iya. Kenapa? Lu dia dengan cara lembut enggak paham-paham. Gitu ya. Jadi, tapi jangan dipraktek. Jadi kalau orang rumah itu disayang udah paham-paham, nah itu cara kasih sayangnya begini. Kamu nggak paham-paham, nah itu kasih sayang. Jadi kasih sayang itu udah harus yang lembut. Nggak mesti kasih sayang itu harus memberi. Kalau kita punya orang tua terkena penyakit darah tinggi, dia maksa minta makan sate kambing, dikasih kan? Nah, iya. Jadi melarang termasuk kasih sayang. Begitu. Jadi kasih itu udah harus memberi terus. Ini orang tua sudah tahu darah tinggi, minta sate kambing dibelikan. Alasannya kasih sayang. Iya, habis itu modal. Ya. Nah, bukan kasih sayang itu udah begitu. Jadi Rasulullah sangat sayang kepada semua makhluk. Ada tempat pijakan atau mimbarnya Rasul dulu terbuat dari pelepah kurma, jadi sederhana sekali. Terus ada sahabat itu usul, ya Rasul, bagaimana kalau saya buatkan mimbar untukmu? Kata Rasul, ya silahkan. Akhirnya dibuat mimbar. Karena mimbar sudah jadi, maka Rasul sudah tidak lagi ceramahnya di batang kurma itu.
Begitu Rasulullah masuk ke mimbar yang baru, beliau istilah sedang menyampaikan ilmu, tiba-tiba terdengar anin. Anin itu rintihan tangisan seperti tangisannya bayi. Sampai akhirnya orang itu bingung. Sahabat pada bingung, ini siapa yang nangis? Tengok, ternyata tidak ada sahabat yang nangis, tapi ada suara rintihan tangisan. Ternyata tangisan itu bersumber dari pohon kurma tadi. Kurma saja nangis. Kenapa? Terbiasa dipegang Nabi. Karena Nabi sudah pindah pakai mimbar baru, maka dia nangis. Tanaman disayangi oleh Nabi, hewan disayangi Nabi. Nabi itu penuh kasih sayang. Jadi Nabi dibedah hatinya bukan karena hatinya kotor. Yang kotor hati siapa? Hati kita. Kalau itu kotor nih, penuh dengan penyakit, iri, dengki, hasud, riya, pamer, kementerus, sombong, songkang, penyakit. Hati-hati, ini semuanya penyakit itu. Ada orang yang sabarnya luar biasa, sabar, kayak dipukul dia apa-apain dia, sabarnya luar biasa, tapi gak pernah sholat. Oh iya, dia sabar tapi gak pernah sholat. Ada yang sholatnya rajinnya luar biasa, Jumatan tiap hari, Idul Fitri tiap waktu, tahajud siang dan malam, rajinnya luar biasa, tapi bencinya sama orang juga luar biasa. Nengok ada orang yang belum ibadah, orang kelakinya, orang udah sholat masih. Hati-hati, itu juga penyakit. Itu penyakit. Dia memang rajin sholat, tapi dia memiliki kebencian kepada orang yang belum ibadah. Itu juga termasuk mengkhawatirkan. Khawatir, hati-hati. Kenapa? Loh, sholat kita apa pasti diterima? Ya, kan belum tentu kan? Belum tentu. Sementara dosa pasti diterima. Makanya hidup itu sulit. Sulit itu ya susah. Orang hidup itu susah. Karena terlalu baik ya salah, apalagi terlalu jahat ya tambah salah. Jadi tolong mulai sekarang ayo bersama-sama bersihkan hati. Hati ini ayo dibersihkan bareng-bareng. Dibersihkan. Satu yang perlu dibersihkan, umul khobaith, induk daripada penyakit hati itu 3. Penyakit hati yang paling kronis itu 3. Selain dari yang 3 ini adalah cabang-cabang atau rentetan dari yang 3. Penyakit hati yang pertama adalah takabur. Apa? Takabur. Sombong. Ini hati-hati. Yang sombong itu biasanya orang besar. Nah, itu orang kecil sombong. Tapi biasanya yang menjadi tanda justru orang miskin. Orang sombong, kaya sombong itu bukan menjadi tanda kiamat. Rasulullah menyebutkan tanda kiamat adalah a'ilun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. Itu tanda kiamat itu. Loh, orang kaya sombong pantas ada yang disombongkan. Ibarat ini, orang cantik sombong pantas ada yang disombongkan cantiknya. Orang elek kok kemayu. Coba, wong elek kemayu, opone sing di kemayu. Nah, makanya sing menjadi tanda kiamat bukan orang kaya yang sombong, tapi justru orang miskin yang sombong. Itu hati-hati. Satu sombong. Nomor 2, sifat iri, hasud, dengki. Ini iri. Jadi melihat orang lain punya nikmat, kita tidak terima. Nah, itu namanya iri. Jadi saya ngomong kalau ada orang iri kita kanan. Ya, itu aja ya. Kalau ada orang iri kita kanan saja. Hati-hati orang iri. Iri itu penyebabnya juga karena tinggi. Jarang itu ada orang kecil iri, itu jarang. Iri mesti orang besar. Orang besar, apalagi dia tokoh, jarang mendapatkan pangkat. Itu biasanya mudah iri. Hati-hati. Sombong penyakitnya iblis, iri penyakit daripada anak Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil. Jadi Qabil iri kepada Habil. Itu penyakit yang kedua. Yang nomor 3,
yang termasuk daripada penyakit yang membahayakan adalah gengsi. Gengsi itu apa sih? Gengsi itu ya gengsi. Tidak mau menerima kebenaran dari orang yang lebih rendah. Itu penyakitnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu penyakitnya gengsian. Makanya orang Yahudi suruh iman nggak mau. Jawaban Yahudi apa? Ngapain saya iman sama Muhammad? Sebelum Muhammad lahir, saya sudah kenal kepada Allah. Itu kan orang Yahudi punya nabi. Nabinya siapa? Nabi Musa. Jadi orang Yahudi sudah kenal Allah sebelum jauh Rasulullah dilahirkan. Makanya mereka gengsi. Gengsinya apa? Dia kan anak kemarin sore. Apalagi dia bukan keturunan Yahudi. Dia keturunan dari orang Arab. Arab itu jahiliyah. Masa orang bodoh kok bisa jadi nabi? Jadi tambah nggak percaya. Maka hati-hati, itu penyakit gengsi. Jadi yang menyebabkan kehancuran, 1 takabur, 2 iri dengki, nomor 3 gengsi. Ini hindari. 3 sifat ini dihindari. Munculnya penyakit yang lain ya sumbernya dari yang dah. Terus setelah hati Rasulullah diambil, maksudnya jantungnya diambil. Tsumma utitu bitastin min dhahab mamlu'a imanan. Kemudian didatangkan dengan sebuah wadah yang berisi dengan iman. Dituangkan keimanan ke dalam hati Rasulullah, sehingga Rasulullah hatinya semakin tambah percaya kepada Allah. Berarti harus bersih. Maknanya apa sih? Ini kan perjalanan apa ini? Isra. Oleh-olehnya apa? Oleh-oleh Isra Mi'raj apa? Salat. Berarti syarat sebelum salat apa? Bersihkan hati. Makanya kita kalau mau sholat hatinya harus bersih dulu. Kalau kira-kira masih dongkol, jangan dulu, bahaya itu. Nih, bersihkan hati. Jadi kalau mau sholat hatinya harus bersih, iman. Tsumma khusya, tsumma wa'ida, tsumma utiku bidabatin dunal baghli wa fawqal himar abyad qalu lahu al-buraq. Kemudian Nabi diberikan kendaraan yang kendaraannya lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada bihol. Bihol itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Maka kuda ini di bawah kuda, di atas keledai. Berarti apa ya, tengah-tengah dia. Istilahnya buraq. Nah, jadi kendaraannya namanya buraq, terbuat dari cahaya. Yadhu khatbahu 'inda aqsa tarafihi, yang mana dia akan meletakkan kakinya di mana mata bisa memandang. Artinya jaraknya sangat cepat sekali itu kecepatan dari setelah itu Rasulullah berjalan bersama malaikat Jibril sampai kepada dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari masjid menuju masjid, ya. Ini diperhatikan. Maaf, ini harus tegas ini. Masjid itu rumahnya siapa? Masjid rumahnya siapa? Rumah Allah kan. Ada yang pernah nyebut masjid rumahnya Kolan, masjid rumahnya Tengku, masjid rumahnya Nabi, masjid rumahnya malaikat, masjid rumah siapa? Berarti yang punya aturan siapa? Ini harus dipegang. Ayo dipegang. Masjid itu rumahnya Allah, bukan rumah Nabi, bukan rumah malaikat, bukan rumahnya Tengku, bukan rumahnya ulama, bahkan apalagi rumahnya panitia. Gak ada itu. Gak ada. Masjid rumah Allah, semua meyakini itu. Berarti yang punya aturan siapa? Ya Allah. Makanya saya bolak-balik selalu ngomong, dimanapun saya selalu ngomong, panitia itu wajib merapat kepada ulama. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena yang tahu hukum Allah adalah ulama. Berarti panitia kalau mau merumuskan apapun ini kan harus tanya kepada ahlinya. Contoh, kemarin saya pun menyatakan, boleh nggak kita masyarakat merubah pendopo? Pendopo itu kita rubah, boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh merubah pendopo siapa? Yang tahu ahlinya di situ. Melalui undang-undang. Dalam undang-undang bagaimana tata cara perombakan pendopo? Itu ada aturan.
Artinya masyarakat saja tidak boleh melelang pintu yang ada di pendopo, nggak boleh melelang lampu yang ada di pendopo, nggak boleh menjual tiang yang ada di pendopo. Tapi kenapa masjid rumah Allah banyak yang berani untuk melelang lampunya, melelang pintunya, melelang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena apa? Kesalahan di dalam konsep. Dia tidak sadar bahwa masjid rumahnya Allah. Dia tidak sadar. Kalau sudah tahu bahwa masjid rumah Allah, tidak akan dia berbuat sedemikian rupa. Ya kayak ibu punya rumah, di rumah, itu kan? Di rumah gak ibu nih? Itu ya. Omanya tak atur oleh enggak? Awas ngatur rumahnya. Iku pintunya didol oleh enggak? Nah iya, sampean sing duwe omah, sampean sing duwe aturan. Sama Allah yang punya rumah, maka Allah yang punya aturan. Makanya panitia itu wajib harus tanya sama ulama. Sebagaimana kita sebagai tukang umpama disuruh untuk merombak pendopo atau disuruh merombak rumah kita lah, pasti kita akan tanya kepada tuan rumah, yang dirombak mana, modelnya bagaimana. Kan itu kan tidak boleh semaunya. Tukang kok semaunya, tidak tanya-tanya sama yang punya. Tersinggung gak yang punya? Lah iya, apa bedanya? Allah punya rumah kok yang atur kita. Tersinggung gak Allahnya? Nah, hati-hati. Satu, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Habis itu mulai naik. Ini yang dijelaskan tentang Mi'raj, tentang Isra-nya tidak dijelaskan. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Dan Mi'raj ini sikat-sikat ini, sikat-sikat. Setelah itu malaikat Jibril ngajak Rasulullah naik ke langit dunia. Langit dunia berarti langit ini terbuat daripada tembaga, langit dunia pertama. Tapi gak usah diteliti ke sana. Terus naik apa betul? Pokoknya percaya silahkan, gak percaya tidak apa-apa. Tapi gak usah diteliti, alamnya sudah ada. Dan di langit dunia fastaftaha, maka malaikat Jibril meminta membukakan. Nah, minta dibukakan. Terus ditanya, qila man hadza? Di luar siapa itu? Jadi penjaga langit. Kan setiap langit ada yang jaga malaikat. Jadi malaikatnya takut, sopo iku? Terus dijawab, qala Jibril. Jibril jawab, aku Jibril. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita bertamu, kemudian ditanya, kan ketok-ketok kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Dijawab, siapa namanya? Siapa? Saya, si Ahmad. Atau siapa lah? Saya, Sukini. Atau siapa sih? Oh cukup takoi, sopo? Awak, ya awak sopo? Ya saya, lu saya siapa? Saya. Dari mana? Dari tadi. Kalau ditanya siapa, jawab nama. Nama. Malaikat Jibril takoi, siapa? Saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, yang bersamaku adalah Muhammad. Qila hal ursila bih, apakah dia telah diutus? Qala na'am. Akhirnya baru marhaban, silahkan masuk ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Terus ditakoi, Rasulullah takut kepada malaikat Jibril. Bertakut dengan malaikat Jibril, takut. Qala fiha man huwa, siapa dia? Malaikat Jibril ngomong, dia adalah Adam bapakmu. Jadi tugasnya orang tua kalau ngajak anak silaturahim ke tempat orang tuanya, tolong dikenalkan. Ini momentum biasanya Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha kan biasanya silaturahim, ngajak anak, ngajak cucu, boleh diajak silaturahim ke tempat saudara. Sebelum anak-anak bermain, kenalkan dulu. Win, nang, iku kakekmu, jenenge kakek Abdul Muthalib. Iku nenekmu, jenenge nenek Aminah. Jadi kenalkan. Iku bibimu, jenenge bibi Kamdanah. Iku tante, budemu, jenenge bude Fatimah. Dijelasin no. Ojo sampai anak orang ngerti dulure, gak ngerti jenenge dulure kalau orang ngerti.
Begitu terjadi bencana besar-besaran, entek kabeh menungso mok dene nang sing urip. Bariku terus sampai berdoa, jadi berdoa. Kok ilah hadrati bibi awak sing kuburane nang sebelah kono, bin kakek sing nang sebelah kono. Ngono. Ora ngerti jenenge kok. Ora ngerti jenenge. Makanya tolong dikenalno jeneng sambil tutur. Iki tuture bibi jenenge Polan. Iki tuture paman jenenge Polan. Kenalkan supaya iso ngerti keturunane. Itu tujuane. Makanya disebut wi Adam bapakmu. Terus barang setelah itu naik lagi ke langit yang kedua. Nang langit yang kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tuh, nang langit nomor loro Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik meneh nang langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Oh, nang langit telu Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Nang langit yang kelima ketemu Nabi Harun. Nang langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Oh, barang ketemu Nabi Musa itu nangis. Nabi Musa nangis. Kenapa? Karena yang bisa mikir, lah iya, Muhammad itu anak yang terakhir kan Isa. Tapi mulianya kok luar biasa. Sementara saya jadi nabi lebih dulu kok nggak sehebat dia. Jadi dia nangisnya wajar lah sebagai manusia, ada sifat kemanusiaannya. Terus nang langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang ngurus anak-anak orang mukmin yang meninggal di waktu bayi. Jadi nek ana wong Islam ngelairno bayine meninggal, iku langsung dididik dening Nabi Ibrahim. Langsung. Ning syaratnya aja sengaja. Nek sengaja ya enggak. Bayi lahir cekik langsung ngono iku ben dididik Ibrahim. Nggih, syaratnya aja sengaja. Iku karena anaknya dididik Nabi Ibrahim di surga, kira-kira orang tuanya masuk surga enggak? Ya masuk otomatis, wong anaknya di dalam. Makanya ketika ada orang tua melahirkan anak, baik umur baru lahir atau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meninggal, maka mensyafaati orang dengan catatan ojo tapi ini di bawah 3 bulan, maksudnya 3 bulan di dalam kandungan ya enggak. Keguguran istilahnya, keguguran itu ya enggak apa sih? Enggak masuk surga dia. Apakah perlu dikubur? Jadi kubur silahkan, tapi enggak perlu dimandikan. Kadang orang keguguran 3 bulan ya, 3 bulan kandungan, terus dikasih kain kafan, dia dimandeni, dikubur kayak gitu. Oh no. Lu nek, iku kan masih darah. Lu nek darah kok diperlakukan seperti itu, berarti ibu tiap bulan kayak jeneng terus itu. Tapi tiap bulan ngetono darah, terus jadi dikubur kayak jeneng iki jenenge sopo. Kok sesuk kelan sesuk metu meneh sopo ngono. Enggak. Yang perlu dikasih nama iku nek wis 4 bulan mendhuwur. Nang kandungan 4 bulan ke atas, 4 bulan setengah, 5 bulan, 5 setengah, 6 bulan, kok lahir langsung meninggal atau keguguran, tapi wis 4 bulan. Nah, itu dikasih nama karena apa? Sudah ditiup roh oleh Allah. Tapi nih di bawah 4 bulan ya nggak perlu. Ya podoe kalau kita kena pisau terus keluar darah, maksud kayak jeneng kok darah ini sopo ngono. Enggak. Jadi sing dikasih nama itu ketika sudah 4 bulan ke atas. Nek 4 bulan ke atas silahkan dikubur, pun dilihat. Nek lahir langsung meninggal umur 4 bulan atau 5 bulan nang dalam kandungan. 4 bulan atau 5 bulan sampai 6 bulan. 4, 5, 6. Lahir bayinya didelok. Nek lahir langsung mati nggak bersuara, maka cuman berlaku 2. Dikafankan, dikuburkan. 2 cuman. Dikafankan, dikuburkan. Nggak perlu dimandikan, ya dimandikan ya apa-apa, tapi nggak perlu. Sing penting dikafankan terus dikuburkan. Nggak perlu disolatkan. Iku nek 4 bulan, 5 bulan, 6 mau masuk 6 bulan.
ketika tidak bersuara, lahir langsung meninggal. Tapi nek 4 bulan, nembe 4 bulan kan orang lengkap, istilahnya prematur. Lahir metu suarane walaupun cuma sekali, meong, ngono bariku terus meninggal. Maka tetap berlaku fardu kifayah yang ada 4. Tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Nek ono suarane, gitu loh. Nek 4 bulan kok ono suarane, 5 bulan lahir ono suarane bariku meninggal, tetap berlaku fardu kifayah. Sekarang kalau 6 bulan, bayi 6 bulan lahir langsung meninggal, tetap diberlakukan fardu kifayah. Tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Iku nek 6 bulan ke atas. Walaupun nggak bersuara, lahir langsung meninggal, tetap berlaku fardu kifayah. Iku beda nih. Lagu bayi-bayi yang seperti itu langsung dididik dening Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Bariku terus Kanjeng Nabi munggah lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha niku nang dhuwur kono. Kulo yo ora tau rono. Ning jarene Kanjeng Nabi iku buahe kaya dene kendi to kendi napa sih kendi? Kendi niku apa? Ceret ini ya. Jadi buahe kaya ceret gitu kendi. Terus godongnya daunnya seperti telinga gajah. Berarti piye? Lebar-lebar. Nggih. Kaya telinga gajah. Terus Sidratul Muntaha memiliki 4 sumber. Jadi ini pokok Sidratul Muntaha memiliki sumber air 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sumber. Yang mana 2 sumber nang surga, 2 sumber nang bumi. 2 sumber sinang bumi adalah Nil dan Furat. Istilah sekarang Efrat. Furat dan Nil. Itu sungai Nil dan sungai Efrat. Iku dua-duanya bersumber dari Sidratil sungai ini. Berarti dia pernah minum dari air sungai Nil, berarti ya pernah minum air dari sumber Sidratil Muntaha. Ini belum surga belum. Sidratil Muntaha. Dan Sidratil Muntaha. Itu air yang sumbernya saka Muntaha, Sungai Nil. Sungai Nil biyen mulah. Sungai Nil itu mau mengalir dengan syarat dikurbankan seorang gadis didandani cantik kayak pengantin terus dicemplungkan gadis itu baru Sungai Nil ngalir. Itu zaman nang Mesir kuno. Jadi banyak tradisi seperti itu gangguan jin. Sungai Nil bisa ngalir syaratnya harus ada gadis-gadis didandanin kemudian dimasukkan ke dalam sungai. Zaman Sayyidina Umar, Sungai Nil disurati. Surati sungai itu disurati. Nil, kalau kamu masih tetap seperti itu saya akan datang. Ikut suratnya Sayyidina Umar dimasukkan sampai Sungai Nil sampai hari ini mengalir terus tanpa adanya tumbal. Biyen iku ono tumbal. Makanya iku kon ngapalno suratnya Sayyidina Umar. Nek ono daerah sing njaluk tumbal, tulisno surat iku, kirimno nggo tumbale modar tumbale. Kulo pernah praktek. Ya. Iku hafal surat niku. Jadi tumbal-tumbal niku iso ilang. Khususnya wong-wong sing duwe ingon-ingon iki hati-hati. Ya. Ingon-ingon biasanya golek tumbal. Tumbal menungso. Nek tumbal hewan sing rada dimaklumi lah. Tumbal nang menungso. Jangan lagi. Terus Rasulullah naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur. Jadi setelah Sidratul Muntaha naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafe para malaikat. Sebagaimana manusia tawaf nang bumi nang Ka'bah, Baitul Ma'mur tempat tawafe para malaikat. Nang langit kono ana tempat tawaf Baitul Ma'mur. Terus Nabi diberi 3 minuman. 1 arak, minuman keras, arak. 2 susu, 3 madu. Rasulullah spontan refleks
ngambil susu. Refleks. Maka dikatakan itu adalah fitrah bagi umatmu. Maknanya padahal Rasul ditawari, silahkan pilih. Halal semua pada saat itu. Halal, silahkan. Ada arak, ada susu, ada madu. Dan Rasulullah refleks ngambil susu. Akhirnya apa? Fitrah. Berarti memang umat Islam koyo susu. Susu itu manis tapi tidak menyakit, apa sih, orang enggak nenggulu, enggak sakit. Nek madu kan manis, tapi nenggulu enggak begitu enak kan? Ya, ayo mesti rada piye ngono nggih. Rada panas apa piye iku madu. Minuman keras berarti sifatnya keras-keras kabeh mati. Lendelalah Kanjeng Nabi malah mengambil susu, berarti simbol bahwa umat Islam itu ya lembut, ya santun. Susu niku semakin rusak semakin larang. Susu sapi, susu unta, susu anu ya enggak. Susu sapi, susu unta itu semakin rusak semakin larang. Ini baru meres itu fresh. Iku harganya ya paling kiloan. Barang dene rusak akan basi. Iku dadi jenenge juben. Juben iku nek wong sing pernah haji atau umroh pernah jumpa iku bentuke kaya tahu. Nek wong Jawa atau wong Indonesia mengira itu tahu karena putih. Padahal itu adalah susu yang sudah akan berubah menjadi keju. Itu jenenge juben iku. Padahal itu rusak iku, maksudnya wis akan basi, semakin mahal. Tambah basi meneh, tambah mahal. Jadi keju itu basi ning susu. Susu yang sudah terlanjur basi jadi keju tambah mahal. Tambah basi meneh sampai bertahun-tahun. Jenenge apa iku seneng Itali niku? Keju apa iku? Seneng Itali niku. Wah, iku mahal luar biasa. Satu keju niku harganya $200. Iya berarti niku. Wah, mahal niku. Jadi susu ini pun semakin rusak semakin bagus, semakin mahal. Berarti apa, umat Islam seperti itu? Berarti semakin nakal semakin hebat. Orang ngono maksudnya. Semakin hidup nang zaman akhir, kualitasnya semakin tinggi. Nek zaman biyen para sahabat wajib sholat sunnah. Kalau ini sekarang wajib. Nek ketinggalan ruginya luar biasa. Zaman akhir nggak perlu sholat sunnah. Angger sing fardu dilakoni wis luar biasa. Ini zaman akhir. Oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu apa? Oleh-oleh adalah sholat 5 waktu. Ini sih berkaitan dengan sholat. Tolong satu begini, kita sering mendengar masalah sholat. Iki tata cara wong melaksanakan sholat. Ayo sholatnya mulai didandani. Inna sholata kanat lidzikri. Sholat itu tujuan untuk mengingat Allah. Yang pertama, karena kita rukun sudah ngerti, syarat sudah ngerti. Kecuali si guru ngerti. Disuruh ngerti. Tapi mudah-mudahan saya kasih ngerti. Rukun sholat ada berapa? 17 kan. 17 rukun sholat. Syaratnya sholat kiro, udah sebut kiro, udah ya. Pokoknya anak syaratnya. Sholat ada syaratnya enggak? Ya piro. Pokoknya ono. Syarat sholat itu ada 10. Iya ada 10. Syaratnya 10, rukunnya 17. Berarti kiro 27. Putra ini di situ. Nah tolong, ayo semua diperbaiki. Supaya sholat kita niku rada seragam. Seragam itu artinya ngikut. Karena dawuh Kanjeng Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang paling pokok itu takbiratul ihram, bukan ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu sunnah. Si paling penting takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram itu ada 11. Salah satunya tidak boleh memanjangkan lafaz Allahu Akbar melebihi daripada mat yang sudah ada, dan tidak boleh dibalik hurufnya. Jadi nggak boleh ngucap Akbarullah, itu nggak boleh. Tetap harus Allahu Akbar. Kemudian tidak boleh lafaznya diganti dengan nama Allah yang lain. Contoh Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh. Ar-Rahimu Akbar, nggak boleh. Atau lafaz akbar diganti dengan lafaz yang sejenis. Allahul Mutakabbir. Mutakabbir dengan akbar artinya sama, tapi tetap nggak boleh. Tetap harus menggunakan lafaz Allahul Akbar. Lo ngangkat tangan itu sunnah. Ini walaupun sunnah, ayo dilaksanakan. Sunnah ada 2.
kanggo wong lanang, kanggo wong wedok. Nek wong lanang antara ujung jari niku disejajarkan dengan telinga bagian atas. Iku ujung jari ini. Lah kemudian jempolnya sejajarkan dengan telinga bagian bawah. Berarti kalau ini andai kan dekat, cuman posisi ini gak dekat di depan. Karena sholat takbir itu tanda kita pasrah. Misalnya tangan lah ampun. Kalau orang ampun ini ampun yang ini. Ampun tunduk. Begitu. Jadi posisi berarti segini lah kira-kira. Kemudian pada saat sedekap itu apa sih? Meletakkan tangan. Itu diajarkan begini. Ini tangan dua. Saya kira wani suara zaman banyak. Ini bahaya. Ini tangannya ini, tangannya. Dua jari. Dua jari ini didokok. No pergelangan kan. Pergelangan ini cekel pergelangan. Lek kayak ini. Nah, sing dua ini diletakkan lurus begini. Nah, jadi sing tangan ini nyekel pergelangan, tiga ini nyekel pergelangan, yang dua diluruskan ke sini. Jadi ini, tuh ini, iku nepengin sempurna. Nah, begitu terus diletakkan di atas pusat di bawah dada. Begitu. Ini nganggo sarung pas enak, karena ono gantolan di sarung. Loh kenapa kadang harus sebagian orang sholat yang ini orang nganggo sarung, makanya bingung boleh gantolan yang ini. Jadi dua letakkan, kemudian sing telu yang ini. Yes. Iku sholat. Begitu juga ini sing berkaitan dengan gerakan. Ketika tasyahud itu simbol daripada aqidatul khamsin, aqidah 50. Aqidah 50 wong Arab nang ngomong 50 iku ngene niki. 50 begini. Nek kita orang duwe bahasa sandi tangan orang duwe. Kita sandi tangan cuma duwe iki 1, 2, 3, 4, 5. Ngono tok. Barang 11 wis bingung, 11 itu piye wis bingung. Kan. Tapi nek wong Arab punya. Nek 50 begini lah, begini boleh. Begini simbol 50. Jadi nek kita umpama orang iso ngomong bahasa Arab, nang Arab tuku regone kok 50 real atau 50 ribu, tinggal ngomong hadihi ngene terus wong iku paham. Berarti piro? 50 begini. Ini simbol. Ini jak sing apik begini. Ini simbol 50. Itu gerakan. Kemudian untuk salam ke kanan, salam ke kiri. Salam niku kita salam kepada siapa sih? Satu, salam kita itu kepada malaikat. Malaikat ada di mana? Di depan. Makanya tata cara salam begitu salam niku nang Arab assalamualaikum, kum niku nang Arab. Assalamualaikum nang Arab warahmatullahi nang sebelah kanan. Terus assalamualaikum warahmatullah. Jadi begitu. Jadi kume nang Arab. Dono sing assalamualaikum. Malaikat yang sore. Lho iki tenan iku. Kum iku nang Arab. Kum depan. Orang juga sih kadang pas tangannya salam iku assalamualaikum tangannya dingin-dingin ono kan. Assalamualaikum. Ya mungkin ono ajaran-ajaran lain. Sing jelas sing saya baca niki kitab sini apa? Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Sahih Muslim, Sahih Bukhari ku ya kitab sahih yang paling sahih. As-sahhul kutub ba'dal Quran, Sahihul Muslim wa Sahih Bukhari. Ya mungkin ono tata cara lain kan. Kadang kan melalui tarekat kan ono. Nggih. Ono sing guyoni juga iku ono wong njaluk tarekat salat nang Abu Buta. Kita bukuter tarekat salat. Ya kamu salat itu sih. Salat itu wis tarekat, nggih. Nah, makanya cuma nih kita istilah dipraktekkan sholat itu seakan-akan ngajari bocah cilik. Padahal memang sholat itu ya harus dipraktekkan. Para sahabat itu latihan sholat bukan waktu kecil, wis gede wis tua. Wong Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul wis umur 40 kok. Kemudian sholat baru diwajibkan 2 tahun sebelum hijrah, berarti 48 tahun. Sahabat itu umur 40 nembe belajar sholat. Yo dilatih tata cara. Lha saya kira wong tua dilatih sholat jarene menghina. Iya. Yo sahabat itu belajar sholat itu wis tuwa. Kok Kanjeng Nabi wis tuwa pada saat itu kok. Wong saiki lho diajari sholat itu wah aku wis apal. Banget apale sholat zuhur itu 1 menit.
Cukup cepet men, sapal kok. Sapal kan iso ngebut. Nek si alon-alon berarti urung ngapal iku. Jadi salatnya si pelan-pelan urung ngapal. Nek wis hafal berarti iso ngebut. Nah, iku kesimpulan daripada salat. Dan salat iku untuk Isra Mi'raj iki sing paling penting adalah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ayo perintahkan keluarga kita melaksanakan sholat, sabar menjalankan sholat. Sholat itu gratis, Allah akan memberikan rizki. Wong sing sholat bakal diberikan kekayaan oleh Allah. Wong sing sholat itu iso bayar zakat. Wong bayar zakat mesti wong sugih. Berarti wong sholat mesti ini ngopo kita sholat ora sugih-sugih. Nah, ayo boleh ditanyakan awake dhewe masing-masing. Aku itu sholatnya sebenarnya burung ya. Kenapa Pak aku sholat kok ora sugih? Karena aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat maka bisa bayar zakat. Sikit zakat kambing nyun sewu. Kita wajib zakat kambing nih duwe kambing piro? 40. Kita iso zakat sapi nih duwe sapi piro? 30. Kita iso zakat unta nih duwe unta piro? 5. Kita wajib zakat emas nih duwe emas piro? 93,6 gram. Kita wajib zakat buah-buahan kurma dan anggur nawis duwe piro? 5 wasak 76 kilo. Uang kok duwe sapine 30, kambinge 40, ontane 5, emase 1 kilo, buah-buahane 100 kilo. Sugih apa melarat? Sugih apa melarat? Sugih. Berarti wong Islam bar salat mesti sugih. Kenapa kita orang sugih? Nah, ayo mulai banyak sapa dirisan, mulai diperbaiki sholatnya. Ayo mudah-mudahan sholatnya iso sholat yang betul sehingga bisa melaksanakan syariat Allah, bisa menunaikan rukun Islam berupa zakat, bisa menunaikan rukun Islam berupa haji. Khusus sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah diberkahi oleh Allah sehingga mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini singkatan daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan berkah, selamat dan diberikan keberkahan umur, keberkahan ibadah, keberkahan keluarga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.